Bahkan saya katakan, justru kalau umat Islam di Indonesia itu banyak yang sudah poligami, terutama para pimpinannya, maka tidak mustahil akan muncul yang pemimpin yang sangat adil gitu. Seadil-adilnya. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk berbuat adil kepada 4 istrinya. Gitu, Bos. Oh, iya benar. Begitu. Melihat dari situ sih. Begitu, harusnya begitu. Justru semakin marak poligami di Indonesia, maka semakin kemungkinannya sangat besar untuk muncul pimpinan yang sangat adil di Indonesia, sehingga Indonesia adil makmur. Gitu kalimatnya. Berarti nanti kalau milih pemimpin yang udah poligami. Apa saya harus jadi presiden? Kan bisa jadi kan, siapa Bisa tahu kan jadi. begitu. Saya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Robanian Family. Ya, dimana kita adalah di edukasi keluarga bahagia, khususnya yang sudah berpoligami ataupun ingin berpoligami agar tidak salah atau tidak jatuh ke dalam lubang, yang dimana poligami itu perlu dengan ilmunya. Ya, cocok sekali ketika Anda melihat Robanian Family ini menjadi salah satu tujuan utama Anda untuk berpoligami. Karena di sini kami adalah Poligami Learning Center, yang mana Coach Hafidin adalah salah satu mentoringnya. Ya, Betul banget. yang mungkin belum tahu beliau siapa, kayaknya zaman sekarang kayaknya mustahil ya kalau apalagi kemarin itu sempat trending topik banget lah ya. Baik di Twitter, di TikTok, di Instagram, sampai akun pribadinya pun kalau ngeliat komentar-komentarnya itu Masya Allah, luar biasa. Banyak yang nggak ininya, nggak berilmunya maksudnya. Iya. Terus bagaimana menanggapi komentar sih? Asik-asik saja. Asik-asik aja, Masya Allah. Iya. Ini adalah salah satu apa ya namanya ya, bahagia adalah salah satu nomor satu ya. Apapun bagaimanapun kondisinya tetap bahagia. Melihat dari Coach Hafidin kan, lihat Masya Allah ya, wajahnya selalu bahagia, senyum. Ya. Kalau sore ini agak lelah memang, karena habis renang. Habis renang. Anak-anak renang. Jadi muka juga habis kena air sering kan, jadi kayak begini, agak hitam gitu. Tapi kalau renang sering ya, seminggu berapa? Ya kadang-kadang sih, tergantung kesibukan. Kalau lagi nggak sibuk, ngajak istri kadang-kadang. Kapan kita diajak renang gitu? Kita Boleh lah, kapan saja. Tapi memang sebagai praktisi poligami itu ya salah satunya tadi dia harus sehat, menjaga kesehatan. Selain renang, olahraga apa sih Coach yang Jalan kaki saya Pak. sering jalan kaki? Jalan kaki itu salah satu yang disukai Rasulullah, dan memang ternyata banyak manfaatnya juga tuh ternyata. Iya benar. Apalagi renang ya, intinya olahraga yang disukai Rasul ya. Iya. Karena kita juga di sini membahas tentang syariat yang memang diamalkan oleh Rasulullah, yaitu poligami. Poligami itu bermanfaat untuk kesehatan ya. Ya betul, salah satunya tadi ternyata poligami itu bermanfaat bagi kesehatan. Makanya maka harus diimbangi dan diiringi dengan pola olahraga atau pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat, makan yang diasupin itu kira-kira apa sih kesenangannya Coach Hafidin? Nggak ada yang spesial. Tadi semuanya dihabek. Nggak ada yang spesial, bagi saya yang penting halal insya Allah. Halal dan thayyib. Halal dan thayyiban. Tapi kalau ada orang yang mau undang saya makan, ya yang akan saya pilih pasti sate. Sate kambing. Kambing ya? Kambing lah, Tegal gitu. Itu enak banget. Nah, itu udah pernah diajak kan? Iya udah. Pas kemarin itu kan, emang luar biasa satenya itu. Nah, mungkin bisa kasih ini ke pemaparan terkait poligami bermanfaat ya bagi kesehatan. Ya. Nah, mungkin yang karena sudah berpengalaman 21 tahun berpoligami, 25 anak, dan memang apa yang dirasa itu terkait kesehatannya? Ya. Jadi saya tuh pernah, barangkali kemarin kan zaman apa tuh? Zaman Jahiliyah. Iya, kemarin tuh apa tuh namanya? Corona. Iya, pandemi. Kan biasanya ya saya sih pikir setiap orang keserang gitu, termasuk saya mungkin. Dan hampir istri juga barangkali terkeserang juga gitu. Dan luar biasanya itu ternyata salah satu obat mujarabnya adalah happy dengan istri. Happy. Jadi ketika istri
sakit, rasa sakit itu saya dekatin, saya rayu, saya naikkan syahwatnya gitu, Gairahnya. naik bergairah, kemudian kita bercumbu dan terjadi yang biasa terjadi suami istri, maka ujungnya ya sehari berikutnya sudah kelihatan sumringah. Lah kira-kira model kalau untuk urusan rumah tangga ya seperti itu, jadi salah satunya ya cuma jadi kayak gitu. Iya benar. Tadi ada menyebut bahwa poligami itu adalah sunnah Rasul, kayak gitu, karena dipraktekkan Rasulullah SAW. Kalau menurut saya itu nggak tepat. Oh, nggak tepat ya. Bahwa itu sunnah Rasul. Seolah-olah bahwa yang poligami itu hanya Rasulullah. Seolah-olah bahwa kita hanya boleh mencontoh Rasulullah dalam poligami itu. Itu secara manhaj nggak benar. Nggak benar. Ini nih. Rasulullah itu contoh utama. Dan boleh seseorang mencontoh Rasulullah, tapi juga Rasulullah tidak melarang untuk mencontoh yang lainnya sepanjang saat itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Mencontohnya Abu Bakar, mencontoh Umar, mencontoh Utsman, mencontoh Ali, itu boleh dalam model poligami, itu boleh. Makanya kalau ada orang yang mengkritisi saya tentang bagaimana dengan tambal sulam istri, Ini nih yang ya kan ada yang mengatakan begitu kan, bahwa sudah yang dikritisi menopause di mana dilepas gitu kan, seperti itu. Ini mah ada yang nggak menopause, dilepas. Ada sahabat melakukan itu, ada. Namanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya kalau saya mencontoh beliau boleh-boleh saja, mencontoh gitu. Lah kalau mencontoh Rasulullah aja boleh, apalagi mencontoh yang lebih di bawah Rasulullah gitu kan. Iya. Dan secara manhaj tidak keliru. Silakan aja tanya, boleh nggak kita mencontoh perilaku sahabat dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Karena apa? Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah tidak mencegahnya. Bahkan para sahabat pun tidak mencegahnya. Kemudian yang satu lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Usianya 107. Anaknya 120. Anaknya 120. Iya. Lah kalau kira-kira perempuan 4 orang melahirkan 120 anak, bisa enggak? Mustahil. Ya mustahil gitu loh. Maka berarti gitu loh, beliau Istrinya melepaskan istri yang memang sudah tidak produktif. Kan kira-kira begitu. Kalau dari sisi produktivitas gitu. Artinya sudah tidak melahirkan. Bukan berarti kita menyanyiakan perempuan tersebut. Bahkan bisa jadi gitu loh, si perempuan tersebut itu bangga gitu. Bangga karena apa? Bisa menjadi wasilah dari seseorang yang memperbanyak keturunan yang dibanggakan Rasulullah SAW gitu. Ya kalau mencontohkan istri saya yang saya lepas, ketika ditanya oleh orang, saya bangga kok, saya senang pernah menjadi istrinya Hafidin, itu senang. Pernah menjadi istrinya Hafidin itu senang. Gitu. Jadi masih kontekan sama yang lama? Apa itu? mantan. Iya. Kan tetanggaan, bos. Oh, tetangga. Kan masih bareng, satu lingkungan, satu waktu. Bahkan sekarang masih menjadi penopang pesantren ini. Masya Allah. Karena memang saya ada usaha dengan istri tersebut, yang labanya dibagi 2, gitu loh. Jadi ada laba untuk saya sebagian, untuk istri sebagian. Nah laba untuk saya itu dipakai untuk biaya hidup dia dan anak saya yang dari dia. Gitu kira-kira begitu. Nah itu saya yang doif seperti begini melakukan itu gitu. Nah sahabat Anas bin Malik itu berapa istrinya gitu loh, untuk 120 anak dengan umur 107. Dalam riwayat demikian. Ya kita cari riwayat yang lebih sahih seperti apa. Tapi salah satu riwayat begitu, kira gitu. Makanya jadi jangan sampai kemudian orang mengatakan sunnah Rasul itu bukan itu saja. Betul. Itu kadang-kadang mengidentifikasi bahwa poligami itu sunnah Rasul, hanya enggak. Itu sunnah kaum beradab yang Rasulullah melakukannya gitu loh.
Enggak. Betul. Ya ini harus memang Gitu. diklarifikasi. Sunnah kaum beradab dari zaman ke zaman gitu. Nabi yang lain istrinya lebih banyak. Zaman-zaman itu lebih banyak sekali. Ada yang 100, ada yang 1000 istrinya kayak begitu. Itu sudah biasa. Kayak kerajaan-kerajaan Yang waktu Cina. itu belum ada pembatasan. Belum ada pembatasan. Iya, makanya dengan Islam dibatasi lah. Iya. Mana Islam dibatasi. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman kita harus paham gitu bahwa mohon maaf kalau saya dikatakan saya sedang melaksanakan sunnah Rasul. Saya melaksanakan sunnah Rasul dalam berbagai hal. Kalau sunnah itu maknanya adalah perilaku Rasul atau perbuatan Rasul, iya. Tapi bahwa itu adalah apa namanya titik tekanannya bahwa itu adalah poligami itu sunnah Rasul, itu salah menurut saya. Itu salah. Karena pas sahabat itu sudah poligami sebelum Rasulullah poligami. Perlu saya catat ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW sudah poligami sebelum Rasulullah poligami. Dan Rasulullah tidak mencegah para sahabat untuk poligami. Betul. Makanya ketika ada orang mengatakan kalau memang betul Anda nyunah sesuai dengan Rasulullah, maka silahkan poligamilah setelah istri pertama wafat. Iya. Padahal dalam kaidah ilmu ulumul hadis itu ada yang namanya hadis takriri. Hadis takriri berarti apa? Persetujuan Nabi. Betul. Tanpa Dan Nabi tidak melarang. Pada saat Abu Bakar istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, itu nggak melarang. Pas sahabatnya nggak melarang sama sekali. Tidak. Gitu. Nah baru setelah ayat itu turun, gitu, baru Rasulullah mengatur bagaimana cara poligaminya yang diizinkan oleh Allah pada zaman Rasulullah, gitu loh, seperti itu. Makanya apa? Ini bukan sunnah Rasul. Artinya bukan Rasulullah saja yang mengamalkan gitu loh. Sunnah. Ini adalah sunnah Orang yang manusia beradab di zaman peradaban di masa lalu. Makanya di Jepang, di Cina, di Rusia, di di Babilonia di masa lalu. Indonesia pun ya kan. Di Indonesia pun itu udah biasa gitu loh. Udah biasa. Yang punya istri banyak itu. Presiden pertama kita poligami Nah, juga. gitu. Makanya Itu teman-teman setelah Rasul, ini sebelum. makanya seperti itu. Jadi Banyak. Jangan salah memahami sejarah. Betul. Jangan salah memahami syariat. Harus benar, jujurlah terhadap sejarah. Ya. Nah, balik lagi. Begitu, Bos. Jadi Kembali. itu kritik saya Siap, terhadap betul. terhadap antum. Betul, Barangkali iya. jangan sampai kemudian Rasulullah dibawa-bawa gitu loh. Sehingga sampai ada orang yang mengkritik gara-gara sunnah Rasul ini keluarga saya berantakan, kan sudah menghina Rasulullah SAW. Gitu. Padahal Bahaya Masya itu. Allah, ini setiap orang bisa melakukannya. Dan datangnya Rasulullah SAW sebagai Rasul untuk membatasi laki-laki jangan sampai melebihi dari 4. Begitu pembatasan loh. Iya benar. Pembatasan. Lupa misalnya kalau 5. Ya nggak bisa dong, Bos. Mas gimana? Ya, Masa poligami lupa kan nggak ada ceritanya. Iya. Ya memang sih saat ini kan stigma di masyarakat. Stigma di masyarakat itu tadi memang yang ditanamkan itu poligami sunnahnya Rasul, sunnah Rasul gitu. Jadi ya tadi ya saya memang ngambilnya nunggu istri pertama dulu meninggal Nah, baru gitu. poligami. Jadi kayak begitu, makanya ini harus benar dulu mindsetnya, Iya. harus benar dulu pola pikirnya, harus kalau dari sisi ilmiah keislaman harus benar dulu manhaj talaqi wal istidlalnya, gitu loh, Iya. harus benar dulu. Makanya kalau nggak benar ya udah gitu, siapa saja pasti akan salah memahami poligami. Bahkan mohon maaf, poligami itu nggak ada masalah di zaman Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang mengkritik kakek-kakek usia 65 tahun menikah dengan usia 14 tahun, nggak ada yang mengkritik. Dan kritiknya kepada Rasulullah, padahal Umar melakukannya. Umar itu menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Lah Alinya aja masih lebih muda dari apa? Umar. Dari Umar bin Khattab. Gimana anaknya lebih muda lagi, kan begitu kalimatnya begitu. Iya. Makanya ini penting gitu loh, penting paham gitu masyarakat gitu. Tapi ya saya tidak mensasar ini untuk para yang benci ya enggak gitu. Ini yang mau belajar aja. Ya. Bahkan saya sekarang ini mentor poligami. Saya mau mengajari orang yang mau Belajar. jadi mente saya gitu loh. Tapi saya tidak mau mengajari orang yang memang ya aslinya tidak mau jadi guru, jadi murid saya, nggak mau. Karena untuk apa kita mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak mau menjadi murid saya? Kan nantinya malah adu debat. Adu debat, Saya nggak benar. mau. Gitu. Saya sudah cukup lah gitu. Lebih baik saya meladeni orang yang
yang mau belajar gitu. Makanya saya siapkan mentoring untuk Anda yang mau belajar dengan benar, dengan konsekuensi harus bayar gitu. Karena sebagai tanda bahwa Anda serius. Gitu. Dan untuk keberkahan ilmu juga, Untuk keberkahan ilmu. Dan gitu. kembali lagi ke tema kita tentang iya, temanya. poligami. Lu ntar aja nanti di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu memang gimmicknya kemana-mana masalahnya gitu, selatannya gitu. ya itu jadi wawasan dan ilmu tambahan kan buat kadang-kadang memang kecelakaan itu mengakibatkan hikmah. Iya, itu gara-gara salah ngomong dia, kita bahas juga ini keluar juga ini. Iya, itu kan ilmu memang yang memang orang Hikmahnya di situ. tidak banyak yang tahu gitu kan. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kita terusin berarti Poligami manfaat kesehatan. Iya. Saya sudah menginventarisir minimal 3, ini banyak aslinya. Yang sudah saya sering sebutkan dalam video-video saya yang lalu di Robin Family kan, bagaimana manfaat seorang laki-laki dengan poligami. Kemarin aja di di Facebook saya itu ada yang mengatakan, kalau pejabat NKRI ini semua poligami, negara bisa bangkrut. Gitu kan? Oh iya. Saya bilang yang membuat bangkrut bangsa ini itu bukan poligami, tetapi salah kelola bernegara, gitu loh. Itu kan kata Margodowi, kata Mardigo ya. Itu salah bernegara yang akhirnya memunculkan para mental koruptor, sehingga bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun oleh para ulama ini hari ini dikangkangi oleh siapa? Oleh para koruptor, karena salah kelola negara. Salah kelola negara itu pasti error. Begitu juga salah kelola rumah tangga sama errornya gitu. Bahkan saya katakan, justru kalau umat Islam di Indonesia itu banyak yang sudah poligami, terutama para pimpinannya, maka tidak mustahil akan muncul yang pemimpin yang sangat adil gitu. Seadil-adilnya. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk berbuat adil kepada 4 istrinya. Gitu, Bos. Oh iya benar. Begitu. Melihat dari situ sih. Begitu, harusnya begitu. Justru semakin marak poligami di Indonesia, maka semakin kemungkinannya sangat besar untuk muncul pimpinan yang sangat adil di Indonesia, sehingga Indonesia adil makmur. Gitu kalimatnya. Berarti nanti kalau milih pemimpin yang udah poligami, Apa saya harus jadi presiden? Kan bisa jadi kan, siapa tahu kan begitu. Iya, benar. Saya jadi presiden. Kiai Haji Hafidin Sarjana Agama, Presiden Republik Indonesia. Gitu. bagus nih buat judul nanti di YouTube ini. Bisa jadi begitu itu kira-kira gitu. Tapi saat ini memang layak jadi presiden. Presiden poligami dulu. Poligami Kita dulu. Presiden Poligami Indonesia. Tapi sudah ada yang menjabat itu, Pak. Oh sudah ada yang Itu ada, itu namanya Bapak Puswowaryodoyo. Sudah yang menjabat. Saya tidak mau menjabat jabatan orang lain. Biarkan saja beliau, karena beliau adalah senior kita kira-kira itu. Oke, kita teruskan dulu ini supaya nggak jangan ngayal kemana-mana. Itu kan. Iya. Oke, satu pertama, suami lebih bugar karena sering olahraga dan jima. Masya Allah, betul Gitu. banget. Ini penelitian bukan hanya penelitian Iya. para dokter hari ini, bukan, tapi termasuk para ulama terdahulu. Dan terbuktikan. Dan para ulama terdahulu itu kalau sudah pusing, otak itu sudah bebal, tidak keluar ide-ide bagus itu, maka biasanya memanggil salah satu istrinya. Berjimaklah dia, setelah berjima dia wudhu, kemudian dia dia mandi dan sholat 2 rakaat, menulis lagi tuh keluar idenya. Itu para ulama sudah menjelaskan berbagai kitab. Gitu, seperti itu. Makanya apa? Banyak istri udah jelas dong, pasti banyak berjima. Seperti saya misalnya, istri 1, 2, 3, 4 ketika saya gilir muter kayak begini, ya mau tidak mau setiap malam saya harus berjima. Kayak gitu deh. Nah, Masya Allah memang saya kalau bikin konten, maaf nih, habis berjima, kontennya tuh kok perasaan jos tenang gitu, kira-kira bagus sekali kira-kira. Tapi gitu. memang betul, secara kejantanan ya pria gitu. Setelah kalau jimaknya benar, caranya benar, dan memang itu bukan bikin lemas, tapi bikin segar. Bikin dan segar. lebih rileks dan tenang. Karena ada kisi-kisi cara berjima yang baik juga ada ya. Nanti Bos, jangan sekarang lagi, nanti kemana lagi. Nanti habis ini nih. Ini seru banget nih buat teman-teman. Kemana lagi? Tadi juga sudah banyak berapa waktu kita habis. Oke, berarti tadi segar bugar dan berjima ya. Ya, jadi karena sering berjima, kan itu, orang mau berjima,
Kalau kemudian apa namanya, dia akan paham kalau saya berjima terus, kemudian tanpa olahraga pasti akan lemas. Iya. Makanya berolahraga pasti kan gitu, karena ada tuntutan dari istri, segar terus gitu loh. Dan saya mohon maaf, rata-rata orang yang sakit stroke itu rata-rata karena dua hal sebabnya: jengkel kepada istrinya, yang kedua kurang jima. Serius loh. Serius itu. Betul. Tapi kalau nggak kurang jima, insya Allah itu satu hilang. Karena sarafnya selalu luar biasa kira-kira gitu. Karena Makanya terpompa aliran darah. ini itu begitu. Iya, termasuk salah satu istri Anda juga kan bidan gitu kan. Nah, kalau misalkan mencapai klimaks, wanita itu terpompa jantungnya. Nah, aliran darah itu memang kencang. Jadi ya, Dan Anda harus tahu, sehat. Bos. Jadi Anda harus tahu, Bos. Saya punya istri muda, sangat muda masih, di bawah 20 tahun. Pengen tahu efek baiknya apa untuk istri saya yang pertama? Istri pertama saya semakin luar biasa, semakin merasakan nikmatnya berjima. Kenapa? Saya terstimulus dengan istri yang paling muda. Istri saya itu memang muda-muda kan, 39, 37, di bawah 20, itu ada. Saya punya istri, sehingga apa? Sehingga gairahnya tuh masih terus terbawa gitu loh. Iya. Apalagi dari istri yang paling muda kepada istri yang pertama, yang usianya sudah 50 yang sudah 49. Itu masih masya Allah, masih luar biasa. Energinya terbawa gitu. Karena apa? Kan saya rajin olahraga. Tapi kalau istrinya hanya satu dan usia sudah 49, apalagi sudah 60 tahun, mau olahraga mau ngapain? Kalau kamu sudah olahraga, nanti kemudian kalau mau nggak ada yang ngelayanin kan, kira-kira begitu. Makanya apa? Lama-lama potensi untuk berjima itu tidak kuat. Tapi kalau ada istri yang lebih muda, itu terpicu untuk semangat. Jadi tua-tua semakin hot dengan istri pertamanya, gitu bos. Makin tua makin jadi berarti. Nah, itu benar tuh. Makanya suami lebih bugar. Gitu. Yang kedua dari sisi kesehatan, istri ada waktu yang cukup untuk merawat diri saat suami tidak di rumah. Ada waktu. Momen gilir. Momen gilir itu dipakai. Masya Allah itu. Saya kadang-kadang mengatakan, ayah, untuk usia yang lebih apa yang isi pertama nih, pertama terutama gitu, mengatakan, ayah, kalau ayah memang tidak rindu amat ke saya, tolong deh dilewat aja saya mah, langsung ke istri kedua saja. Saya lagi happy nih dengan anak-anak kayak gitu. Tapi saya bilang nggak ada urusan. Saya ini akan turun semangat hidup kalau sepekan itu nggak bersama kamu. Gitu bahasanya, kalimatnya begitu. Boleh ya. Ya serius, saya tuh emang begitu bos. Saya lagi sakit nih ya, nginap di rumah istri kedua, ketiga atau keempat, itu kadang-kadang nggak sembuh. Loh, ini kok udah lama nggak sembuh penyakit. Saya bilang kepada istri, saya bilang, ayah kemungkinan nggak gilir dulu ya, mungkin 2 hari 3 hari di rumah teteh. Karena saya persiapan untuk saya sehat kan gitu loh. Saya pulang ke rumah, istri saya kan yang pertama sangat paham bagaimana melayani saya, bagaimana harus saya. Itu baru 10 hari udah seger bugar lagi gitu loh. Itu saya, kelakuan saya seperti itu. Tapi kalau ini buruk jangan dicontoh. Kenapa? Saya ada magnet bahwa berdekat dengan istri pertama itu menyehatkan bagi saya, kira-kira begitu. Betul. Makanya jadi istri punya waktu yang cukup untuk apa? Merawat diri saat suami tidak di rumah. Berarti Coach Abidin kalau di rumah itu ini juga romantis juga ya sama istri? Itu nggak usah diomong bos, kata istri saya, kalau yang namanya Ki Iding Banten itu ngomongnya begitu, istri saya kayak gitu, tidak pandai merayu model kayak begini, mustahil istrinya 4, kalimatnya begitu. Itu sudah ngomong lagi. Kalau ada orang yang pengen, Pak Kiai tolong ajarin saya cara merayu orang, saya tidak akan kasih ilmu ini kecuali bayar 40 juta. Caranya sudah nggak main-main loh. Kenapa bisa mahal itu, karena apa? Ya karena bikin kelepak-kelepak istri. Ada caranya. Ada caranya. Kan ada orang bertanya pada Pak Kiai, setelah materi ada masih banyak materinya, termasuk ilmu unggulan yang belum saya berikan itu bagaimana cara membuat istri kelepak-kelepak itu belum. Yang buku itu aja tuh merubah. Ini mas, ini baru seperempat saya keluarin di buku ini. Gitu. Nah, 19 bekal suami mengubah amarah istri menjadi senyum. Ini baru seperempat ya. Seperempat. Belum yang lain itu. Luar biasa. Oke. Nah, nanti dapetin bukunya di mana sih nih? Ya, di Robanian Family tinggal
chat aja nomor admin. Asik. Ya kan? Iklan dikit. Iklan Ngobrol Sunda ini belum selesai materi ini. Oh iya. Oke, yang ketiga. Ya. Penyakit kelamin menjauh karena tidak gonta-ganti pasangan. Gitu. Kan pasangannya itu doang, 4 doang. Tidak gonta-ganti. Dan ingat, suami sangat paham. Sangat paham bagaimana namanya menjaga kebersihan dirinya. Itu menjaga luar biasa. Makanya apa? Dan tidak akan kemana-mana. Kan yang kemungkinan dapat penyakit kelamin kan kalau Gonta-ganti. istrinya satu, tapi wanita yang dinikmati Banyak. lebih dari satu, Lebih dari 4 mas. lebih dari 4 malah gitu. Nah, yang 3 dan seterusnya itu, ini bekas siapa itu persoalan gitu loh. Dalam Islam kita boleh berjima dengan seorang perempuan kalau sudah dinikahi. Nikahkan. Kapan tuh perempuan boleh nikahin? Kalaupun dia bekas istri orang, itu harus minimal 3 bulan 10 hari 4 bulan. atau 4 bulan 10 hari hari. minimal. Begitu, boleh. itu baru boleh. Masa iddah. Masa ada masa idarnya apa cleansing dulu. Lah tapi kalau bekas orang kemarin kemarin malam bekas orang. Kemudian suaminya memainkannya juga hari malam ini gitu. Lah terus kalau besok memainkan istrinya kan error tuh. Makanya lebih bagus adalah apa? Maka lebih terjamin kebersihan. Iya. Sang suami. Dengan yang halal. Si perempuan dengan Dan satu ingat laki-laki. hubungan suami istri dengan yang dikenal oleh istri. Istri pertama saya kenal dengan seluruh ketiga istri saya yang lain, begitu juga yang lainnya kenal. Gitu. Walaupun tadi itu bagaimana pola saya berjima dengan masing-masing istri itu berbeda-beda dan itu pun ada ilmunya. 40 juta. Tapi ngomong-ngomong katanya kan saya jual ayat. Enggak, mana ada ya ayat? Enggak ada. Kalau Anda mau butuh ayat, tak kasihkan ayatnya. Tapi silahkan cari sendiri, jelaskan sendiri. Iya, Udah. Yang saya tanamkan adalah apa? Bagaimana hikmah dari ayat ini kemudian kita kita bikin sebuah materi yang kemudian masuk ke dalam otak murid saya, pikiran murid saya menjadi sesuatu yang luar biasa bagus. Itu, dan itu kan lumrah, seorang mentor kan kayak begitu, seorang motivator kan begitu, seorang trainer kan begitu. Jadi saya dibayar bukan karena jual ayat, tapi karena apa? Itu loh metodenya itu. Bagaimana saya kemudian memahamkan seseorang untuk supaya bahagia, dan metodenya macam-macam. Kalau saya menyebut Quran ya kan boleh-boleh saja kan seperti itu. Padahal masya Allah lah saya juga dapat ilmu kayak beginian nggak gratisan bos gitu loh. Ada yang bayar 12 juta, ada yang bayar 9,5 juta, ada yang bayar 6 juta, ada yang saya nongkrong 5 hari nongkrong begitu ngedengerin orang ngomong kayak begitu, belajar macam-macam gitu loh. Seperti jadi nggak sembarangan gitu. Jadi kalau boleh katakan udah gini aja deh, daripada lo bilang bahwa saya ini mentor poligami, mendingan gini, mentor bisnis bagian rohani, gitu aja. Kayak gitu kan? Mentor lebih soft ya, lebih soft. Ya begitu kan gitu loh. Tapi kan kira-kira orang nggak gitu. Dan mohon maaf nih. Kalau saya menyebut mentor poligami sebenarnya supaya bikin orang kaget doang. Aslinya mentor keluarga berkah. Gitu. Mentor keluarga bahagia. Aslinya keluarga bahagia. Coba bayangkan ya. Ada orang laki-laki miliarder, duitnya banyak luar biasa. Datang ke rumah istrinya cemberut. Cemberut istrinya, kenapa? Salah tata kelola rumah tangga. Kan gitu kan? Salah tata kelola negara mengakibatkan budaya korupsi semakin besar. Salah tata kelola rumah tangga mengakibatkan istri error di rumah. Ketika istri error di rumah, mau kemana ini si laki-laki? Kalau bukan ngecer kemana-mana gitu loh. Duit banyak tapi nggak bahagia. Untuk apa? Makanya bagi saya katakan ada orang bernafsu untuk belajar ilmu bisnis. Sudah satu bisnisnya terus sampai 5 sampai 10. Tapi pulang ke rumah gersang. Sementara watak laki-laki sudah kita tahu. Gini kan? Alang. Jadi sebentar dulu nih. Ada maksud nggak Allah menyebutkan 4 istri dalam Al-Quran? Pasti ada. Pasti ada. Mustahil Allah mengatakan kata 4 kalau tidak ada korelasinya dengan watak dasar laki-laki. Makanya penelitian tadi baru saya dengar dari teman saya. Penelitian membuktikan laki-laki sukses itu rata-rata kebanyakan itu pengen punya istri baru. Kalimatnya begitu, yang lebih fresh, lebih jos, lebih bagus. Kalimatnya begitu. Seperti itu. Itu penelitian bukan kata saya gitu loh. Makanya apa?
ya jangan salahkan kiai gitu loh kalau istrinya kemudian muda lagi. Tapi nggak kenapa? Karena pengusaha juga begitu. Tapi orang sukses juga kadang nggak sukses juga pengen nikah lagi. Nah, makanya tadi itu. Memang Itu makanya ada di memang WhatsApp begini itu. bos, banyak bencana bos, banyak bencana. Oh, banyak bencana ya? Banyak bencana. Orang poligami nggak pakai ilmu itu bencananya lebih banyak. Makanya ya saya sih terus terang aja ya. Jadi mentor poligami itu akan berhenti kapan? Pada saat seperti Ustadz Firanda itu sudah siap memberikan ilmunya di masjid-masjid. Kalau itu sudah semuanya, masjid-masjid sudah diisi oleh para kiai, para ustadz, tidak takut menyampaikan apa? Poligami. Menyampaikan poligaminya, saya berhenti jadi mentor. Karena apa? Bisnis saya bukan itu. Bisnis saya ada, saya ini ekspeditur. Saya ini pelaku bisnis ekspedisi. Saya ini pengusaha. Gitu. Kebetulan karena saya lagi off saja hari ini, karena apa? Perusahaan saya jual untuk bangun pesantren. Masya Allah. Gitu. Nanti pada suatu saat kemudian sudah waktunya pesantren sudah settle, semua sudah settle, saya bangun bisnis lagi yang baru. Adapun kalau ini mengisi kekosongan waktunya. Nah, karena memang ternyata ada cuannya, kemudian saya juga punya ilmu training, karena saya juga mentor bisnis, saya juga kemudian trainer bisnis. Ya sudah, tema dasarnya adalah masalah poligami. Padahal aslinya bisnis. Bukan mentor poligami, aslinya ya mentor bisnis bagian spiritualitas. Itu rohani kan bisa begitu. Kan boleh, wong saya juga diajar oleh guru saya namanya Coach Fahmi, itu ada judul dalam buku GBC-nya itu namanya apa? Apa namanya spiritual belt. Itu isinya, masya Allah, podo ae dengan apa yang saya sampaikan. Spiritual belt namanya. Kenapa ya? Kalau saya dulu nggak pakai gitu aja, mentor spiritual belt gitu. Kenapa nggak begitu ya gitu? Spiritual belt itu ini kan ya, sabuk pengaman ya? Iya, sabuk pengaman. Sabuk pengaman spiritual. Bagaimana supaya orang tidak on pada saat menghadapi musibah gitu. Tidak on pada saat menghadapi kejayaan. Ini kan penting gitu ya. Jadi sehingga apa? Ketika jaya, ketika tidak jaya pun dia tetap bisa dikdaya, bisa kuat. Ini hebatnya apa namanya yang disampaikan oleh guru saya Gus Pak. Gitu kira-kira. Jadi ya mohon maaf begitu. Begitu bos. Siap. Materinya selesai. Silakan ditutup. Ini udah beres semua. Udah beres kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak, nanti berapa jam orang bosan lihatnya. Ya bisa kalau emang pengen lebih detail lagi, saya berharap sih teman-teman yang sudah mendengarkan pengennya emang enak datang one on one gitu sama. Jadi jangan cuma ngomongin poligami, apalagi mau mengamalkannya sebelum memiliki ilmunya. Iya. Apalagi nggak punya mentor, datang aja langsung. Iya. Atau ikuti workshop kita, atau ikuti private class beliau, Private class. atau juga dengan membeli e-course kami, Webinar. atau buku-bukunya beliau, dan mengikuti program-program webinar online-nya bersama kita. Oh iya, yang di workshop itu tanggal berapa sih? Ini dekat-dekat lagi nih. Oh ya, insya Allah workshop kita tanggal 25-26 Desember di 2021 ya, di penghujung tahun ini, karena untuk menyambut 2022 lebih happy, bahagia dengan istri baru. Kan begitu. Itu lokasi di mana ya? Lokasi insya Allah di Jakarta, adapun tempat lebih detailnya silakan daftar dulu, booking kita, baru kami infokan nama hotelnya dan tempatnya, alamatnya seperti itu. Oke? Ikut boleh nggak? Iyalah boleh nggak? Maksimal berapa seat sih? Maksimal 30 seat. Oh 30 seat doang? Nggak Berarti ini banyak-banyak. harus buru-buru berarti ya? Iya dong. Ada early bird-nya harganya? Early bird insya Allah masih ada. 1 pekan sebelum acara kita close untuk early bird. Nanti harga reguler lagi. Silakan segera mendaftar. Atau mungkin pengennya DP dulu nggak masalah. Oh boleh DP dulu. Boleh. Jadi ya udah DP dulu lah. Nanti sebelum harga early bird berakhir dilunasi. Jadi biar tetap. Kan itu kan workshop katanya ada diskon juga. Itu diskon bisa dapat? Kan? Bisa. Diskonnya itu 500.000. 500.000. Dengan itu cara membeli buku 45 sukses poligami. 45 hari sukses poligami. Ataupun yang sudah memiliki bukunya dan mendapat kuponnya, ya dimanfaatkanlah kuponnya gitu kan. Vouchernya gitu, jangan disia-siakan. Nah itu potongan harga segera booking. Tapi ada ini, ada berita menarik Ya. dari saya. Saya baru mengeluarkan satu buku, namanya Suamiku Aku Bahagia. Suamiku. Ini aku dalam bahagia. buku ini nggak ngebahas sedikit pun masalah poligami. Dan kalau dibaca oleh seorang laki-laki, oleh perempuan, sekalipun dan kemudian dia dapat hidayah, sekalipun istrinya error serta terkebek,
Gimana itu? Berarti error, pokoknya se-error-errornya. Oh iya, parah aja. Atau misalnya istrinya kayak Fir'aun lah gitu kira-kira begitu. Suaminya tuh kayak Fir'aun gitu misalnya gitu. Itu insya Allah bisa happy seperti Bunda Asia. Masya Allah. Aisyah, Bunda Aisyah. Ini materinya Aisyah. luar Oh, iya. biasa. Aisyah. Istrinya Fir'aun kan Aisyah? Cuman masalahnya tipis bos, hanya 80 lembar, tapi saya jual mahal. Makanya yang menghargai kertas jangan beli. Oh iya. Tapi kalau menghargai ilmunya boleh beli. Itu hanya 150.000, sama dengan 45 itu. Sama. Oh iya. Masya Allah. Tapi yang suka menghargai kertas jangan beli. Jangan saja jangan beli. Karena pasti kecewa. Karena hanya 85 kertas kan. Iya, Tapi kalau mau pengen dapat ilmunya, saya yakin mengatakan itu buku itu murah. Karena apa isinya membuat istri bisa senyum-senyum pada saat suami se-error apapun kira-kira begitu. tetap bahagia lah. Kita bahagia kalau beli kayak gitu. Itu udah keluar apa nanti? Ini lagi dalam pengiriman. Oh, dalam pengiriman. Ya, dalam pengiriman. Oke, siap. Penerbit sudah mengirimkan ke rumah. Oke, coming soon berarti. Dan ya? sudah banyak yang pesan, order sudah pada ngirim uang gitu. Oh, udah. Makanya saya juga lagi pesan baru lagi supaya ini. Supaya Nah, mungkin nanti di workshop juga bisa kita terbitkan bisa Oke, kita bawa. iya. Siap. Ya, jangan lupa segera daftar, chat aja langsung ke nomor admin yang tertera, cek terus akun media sosial kita untuk mendapatkan info-info lebih lanjut terkait Poligami Learning Center di Robanian Family. Mungkin itu saja. Ya. Kita tutup. Jangan lupa install Mindset Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.